Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Birul Wailain dengan NPM 2008 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir mata kuliah perangkat lunak berbasis komponen. Adapun sistem yang saya kerjakan adalah sistem survei online. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama ada deskripsi dari sistem ini, yang mana sistem survei online ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan menganalisis survei dengan mudah dan efisien. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis pengguna, mulai dari individu hingga organisasi besar. Pengguna dapat membuat survei baru dengan berbagai jenis pertanyaan, mengatur pengaturan survei, dan bahkan membagikannya melalui berbagai metode yang tersedia. Sistem ini memastikan keamanan data responden yang mengisi surveinya dan menyediakan analisis data yang mendalam untuk membantu pengguna memahami hasil survei dengan lebih baik. Adapun manfaat sistem ini juga bermanfaat untuk meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan keterlibatan, serta menghemat waktu dan biaya. Dan terakhir dapat meningkatkan efisiensi. Ya, langsung saja pada requirement-nya atau kebutuhannya. Yang pertama adalah pengguna survei dapat membuat survei dengan berbagai jenis pertanyaan, seperti pertanyaan dengan pilihan ganda, pertanyaan yang membutuhkan jawaban teks, atau pertanyaan yang dijawab dengan ya atau tidak. Lalu yang kedua adalah pembuat survei dapat menambahkan pertanyaan dan pilihan jawaban ke survei. Yang ketiga, pembuat survei dapat mengatur pengaturan survei, seperti batas waktu pengisian dan anonimitas dan kerahasiaan identitas dari responden. Lalu yang keempat adalah pembuat survei dapat membagikan survei melalui tautan atau email. Selanjutnya, admin dapat memberikan izin pada pembuat survei agar pembuat survei bisa membuat survei, menambahkan, mengedit, atau bahkan menghapus survei yang sudah ada. Lalu yang selanjutnya adalah responden dapat mengisi survei secara anonim atau tidak dengan memasukkan identitas mereka. Selanjutnya, sistem harus menyimpan data survei dan hasil pengisian dengan aman. Lalu yang terakhir adalah sistem harus menyediakan statistik dan visualisasi hasil survei yang mudah dipahami. Selanjutnya adalah kelas diagram. Ada berbagai kelas di sini, antara lain seperti admin, pembuat survei, pertanyaan, pertanyaan multiple choice, yes, no question, dan rating. Baik, pertama-tama kita bahas kelas admin. Kelas admin memiliki atribut username dan password, serta metode login, logout, view member, accept, ganti password, block survey, delete survey, view survey, serta view complaints. Lalu selanjutnya ada kelas membuat survei. Hubungan antara kelas admin dan pembuat survei adalah admin memberikan izin kepada pembuat survei agar bisa membuat dan mengedit survei. Adapun atribut dari kelas pembuat survei adalah ID, username, password, first name, last name, gender, email, dan nomor HP. Serta metodenya ada update detail. Lalu selanjutnya ada kelas survei dengan atribut survei ID, judul survei, dan pembuat. Sedangkan untuk metodenya ada get survey title, get survey name, add new survey, dan delete survey. Selanjutnya ada kelas pertanyaan dengan atribut ID pertanyaan, urutan pertanyaan, teks pertanyaan, serta survei ID. Adapun ini tipe datanya string, integer, string, dan string. Serta metodenya ada display pertanyaan atau menampilkan pertanyaan, get pertanyaan, teks pertanyaan pada survei, menambahkan pertanyaan, update pertanyaan, serta ada pertanyaan. Juga ada kelas multiple choice, yes no question, dan rating. Ini merupakan jenis-jenis pertanyaan yang dapat diisi dalam pertanyaan survei, seperti jawaban dengan pilihan ganda, pertanyaan dengan jawaban yes no, dengan yes atau ya atau tidak, serta pada akhir survei responden harus atau tidak harus memberikan rating pada survei tersebut. Oke, selanjutnya ada use case diagram. Ada 3 aktor di sini, yaitu pembuat survei, responden, dan admin. Responden ini dapat mengisi survei, sedangkan pembuat survei bisa membuat survei, menambahkan survei, menghapus survei, mengedit survei, membagikan survei, serta melihat hasil survei. Tentunya dengan izin dari admin. Admin juga dapat melakukan akses seperti kebanyakan pembuat survei.
seperti membuat, menambahkan, menghapus, mengedit, membagikan, serta melihat hasil. Ini merupakan admin memberi izin pada pembuat survei. Ini ada aktornya, yang pertama adalah pembuat survei, orang yang membuat dan mengelola survei, responden, orang yang mengisi survei, serta admin, orang yang memberikan akses pada pembuat survei agar bisa membuat dan mengelola survei. Ini ada use case yang ada, yaitu memberi izin, menambahkan atau membuat survei, menghapus survei, mengedit survei, membagikan survei, mengisi survei, melihat hasil survei. Selanjutnya ada use case description. Yang pertama, use case-nya adalah menambahkan atau membuat survei. Dengan aktornya, pembuat survei, dan admin. Tujuan, membuat survei baru. Adapun skenario suksesnya adalah, saya jabarkan, adalah pembuat survei mengklik tombol buat survei. Pembuat survei memasukkan judul dan deskripsi survei. Pembuat survei memilih jenis pertanyaan yang ingin ditambahkan. Seperti pertanyaan dengan pilihan ganda, teks bebas, atau yes no question. Selanjutnya adalah pembuat survei memasukkan pertanyaan dan pilihan jawaban jika ada. Selanjutnya, pembuat survei mengklik tombol simpan agar survei yang tadi tersimpan. Terus selanjutnya ada use case mengisi survei, dan aktornya adalah responden. Tujuannya mengisi survei yang tersedia. Adapun skenario suksesnya adalah responden mengakses tautan survei dan atau membuka email yang berisi tautan survei ataupun link undangan yang diberikan oleh pembuat survei kepada responden. Selanjutnya, responden membaca instruksi survei dengan baik. Lalu responden menjawab pertanyaan survei sesuai instruksi, lalu responden mengklik tombol kirim. Terus selanjutnya untuk use case lihat hasil survei, dan aktornya adalah pembuat survei dan admin. Dengan tujuan melihat statistik dan visualisasi hasil survei. Adapun skenario suksesnya adalah pembuat survei dan admin mengakses halaman hasil survei, lalu memilih survei yang ingin dilihat hasilnya. Lalu sistem akan menampilkan statistik dan visualisasi hasil dari survei yang diklik tadi. Contohnya seperti jumlah responden yang mengisi survei, distribusi jawaban, dan tren. Selanjutnya adalah pembuat survei dan admin dapat mengunduh hasil survei yang tadi dalam format CSV atau Excel. Oke, selanjutnya ada seperti menghapus survei dengan aktor pembuat survei dan admin. Yang tujuan menghapus survei yang sudah ada. Tapi skenario suksesnya juga seperti ini. Ada yang mengakses halaman data survei, memilih survei yang dihapus, dan mungkin tombol hapus. Pesannya adalah mengedit survei, sama juga aktornya buat survei dan admin. Dengan tujuan mengubah detail survei yang sudah ada. Seperti ini skenario suksesnya kurang lebih sama seperti yang di atas. Seperti yang berbeda seperti adalah pilihannya seperti edit atau hapus. Yang saja ini adalah bagikan. Yang sama aktornya adalah membuat survei dan admin. Ini selanjutnya adalah Object Constraint Language atau OCL-nya. Pertama adalah operasi create survey. Pre-condition-nya pengguna sudah login ke sistem. Post-condition-nya survei baru telah ditambahkan ke dalam survei dan pengguna diarahkan ke halaman edit survei. Berikut merupakan dapat lihat ini merupakan selanjutnya adalah operasi submit survei. Dengan pre-condition, responden memiliki akses ke tautan survei atau email yang berisi tautan survei. Lalu post condition-nya adalah jawaban responden telah disimpan di database. Berikut merupakan Lalu operasi selanjutnya adalah view survey result. Dengan pre-condition-nya, pengguna sudah login ke sistem dan berada dalam halaman daftar survei. Post-condition, pengguna melihat statistik dan visualisasi hasil survei. Lalu delete survey, pre-condition-nya, pengguna sudah login ke sistem dan berada di dalam halaman survei. Lalu post-condition-nya, survei telah dihapus dari database dan tidak dapat diakses lagi karena sudah dihapus. Lalu selanjutnya, operation edit survey. Pre-condition-nya, pengguna sudah login ke sistem dan berada halaman survei. Post-condition, detail sudah diubah dan disimpan. Lalu selanjutnya, yang terakhir adalah share survey. Yang pre-condition, pengguna sudah login. Lalu post-condition-nya, survei telah dibagikan kepada orang lain dan dapat diakses melalui tautan yang diberikan atau email. Ikut merupakan. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.